Salam Rahayu. Ada wacana belakangan ini, ada juga prediksi yang mengatakan bahwa akan muncul agama baru di dunia. Bagaimana fenomena ini terjadi? Atau betulkah memang itu akan terjadi? Pemahaman ini sebenarnya didasarkan pada satu problematika sosial, termasuk problematika keagamaan, problematika penafsiran, di mana beberapa kalangan yang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat anti kemanusiaan justru mengusung menggunakan agama sebagai perisai atau membangun satu kampanye bahwa apa yang dilakukan oleh mereka itu adalah sesuai dengan keyakinan agama tertentu. Inilah kemudian orang kembali merenungkan bahwa keyakinan terhadap suatu agama saja tidak cukup untuk bisa menertibkan dunia, di mana ada kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama tapi justru membunuh, mengatasnamakan agama tapi untuk membenci kelompok lain, mengatasnamakan agama tetapi untuk menyudutkan perilaku-perilaku atau anti terhadap tradisi atau pemikiran di luar agamanya, mengatasnamakan agama tetapi justru menciptakan konflik sosial, misalnya pengeboman dan sebagainya, yang kemudian mengatasnamakan agama dari tindakan-tindakan yang sudah dilakukannya. Ini mungkin sesuatu yang belum pernah terjadi, ya mungkin ya dalam rentang sekian waktu tertentu lah di Indonesia, katakanlah seperti itu. Kalau kita melacak sejarah, kita tidak tahu apakah memang sekte-sekte atau kelompok-kelompok tersebut memang sudah ada sehingga tinggal tunggu waktunya untuk muncul kembali, ya bisa saja seperti itu. Tapi mungkin bagi penganut agama tertentu tidak akan mungkin yang tidak bersesuaian dengan pemikiran atau alur pemikiran dan gerakan kelompok ini, ya pastinya tidak akan mau dimasukkan menjadi kelompok itu. Dan ini juga bukan satu agama, kan? Dan ini ternyata sisi-sisi radikalisme di dalam agama itu, atau para pemeluk agama tertentu, katakanlah itu yang kemudian menjadi problem sosial, ya, problem sosial hanya karena ingin memperjuangkan satu format sosial tertentu. Dia harus berjuang, berperang, dan juga harus membunuh. Ini sebenarnya sesuatu yang hampir tidak logis terhadap atau kontradiksi terhadap pemahaman agama itu sendiri. Saya menganut agama A yang cinta damai, tapi kenyataannya ketika berubah satu mindset yang diciptakan seolah-olah ini keadaannya adalah mendesak, keadaannya perang dan sebagainya, maka hukum peranglah yang harus dijalankan walaupun keadaannya itu bukan keadaan perang. Yang kemudian orang dengan gampangnya memformat pemikiran orang seolah-olah ini adalah keadaan perang. Nah, ini kekuatan imajinasi seseorang itu memang sungguh luar biasa dahsyatnya. Ini yang harus kemudian menjadi banyak pemikir-pemikir di kalangan dunia, ya,
untuk menelaah kembali apa sih perlunya agama itu, pentingnya agama itu. Kalau kemudian menciptakan satu kondisi atau kondisi masyarakat atau sosial yang tidak kita inginkan, terjadi persengketaan, terjadi pembantaian dan sebagainya, karena dianggap peperangan. Nah, tapi saya masih yakin bahwa di mainstream keagamaan sendiri itu tidak seperti itu ya. Nah, yang kita takutkan ini kan sebetulnya bukan yang mainstream itu berganti menjadi sesuatu yang minority, sehingga kondisinya masyarakat yang tadinya baik-baik menjadi terformat menjadi cara berpikir yang radikal. Itu yang saya tidak harapkan seperti itu. Nah, inilah yang kemudian memunculkan satu ungkapan akan muncul agama baru, agama yang lebih fleksibel dengan kemanusiaan. Nah, kita coba untuk menelaah apakah ini menjadi sebuah tren secara realita atau sebuah tren yang hanya sebagai pola imajinasi seseorang saja. Bila ditelaah dengan konsep-konsep yang ada, yang berkembang di Nusantara ya, di Nusantara katakan seperti itu, yang kemudian teman-teman kita itu juga mengusung tentang konsep-konsep keyakinan Nusantara atau di Jawa ya, keyakinan Jawa ya, baik di masyarakat Kejawen ya, banyak sekali aliran, dan juga Sunda Wiwitan juga dan sebagainya. Kok terlihat melihat satu fenomena agama Budi akan muncul, tapi kenyataannya kelompok atau paguyuban itu menjadi semakin banyak, dan juga memang banyak, ratusan. Apakah ini juga bentuk dari kebangkitan agama Budi di Nusantara dan sebagainya? Kalau saya melihat bahwa tidak ada agama baru itu, karena sebetulnya apa yang diajarkan yang sekarang itu juga punya pondasi, landasannya itu juga ada di pemikiran-pemikiran masa lampau. Kita ambil contoh lah. Kita ambil contoh tentang pemahaman Manunggaling Kaula Gusti yang itu dipopulerkan oleh seorang tokoh yang dianggap wali oleh kelompok Islam, katakanlah Syekh Siti Jenar. Pemahaman Manunggaling Kaula Gusti ini juga sebetulnya sudah ada kalau kita mau telusuri jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia atau Nusantara, jauh sebelum Buddha masuk ke Nusantara, jauh sebelum Hindu masuk ke Nusantara. Nyatanya Manunggaling Kaula Gusti juga konsepnya diterangkan di Hindu juga ada. Sedulur papat lima pancer juga ada di kelompok Hindu atau di kelompok orang-orang kepercayaan di Sunda Wiwitan. Ya, itu juga ada di sehingga ini menjadi perenungan bersama bahwa sebetulnya ajaran-ajaran tentang nilai-nilai ketuhanan itu tidak ada sesuatu yang baru. Tidak ada sesuatu yang baru. Bahwa ajaran-ajaran ini sebenarnya sudah ada jauh sebelum, bahkan mungkin sejak manusia diciptakan lah, katakanlah seperti itu. Katakanlah penjelasan dari sisi metafornya, sejak manusia diciptakan memang sudah memiliki pemahaman-pemahaman seperti itu. Hanya saja kemudian pada perkembangan selanjutnya
terjadi degradasi atau kerancuan, penyimpangan dan sebagainya itu terjadi. Nah, saya hanya ingin mengatakan bahwa agama baru itu karena terjadi atau katakanlah pemahaman-pemahaman yang dianggap agama baru itu karena terjadi penafsiran terhadap nilai-nilai lama ya dengan bahasa-bahasa yang sekarang itu yang dianggap dinamakan agama baru. Pada akhirnya nanti kalau orang memahami tentang hakikat kedirian, maka semua agama itu akan merujuk ke arah sana. Dan disitulah kemudian perbedaan-perbedaan yang sifatnya yang bersifat tradisi ya, yang bersifat artifisial katakanlah seperti itu ya, itu tidak dipakai. Yang kadang-kadang kita berpikir bahwa katakanlah begini, pencapaian tentang hakikat ketuhanan seseorang ya, untuk masuk pada pencerahan batiniah seseorang menuju pada apa yang dinamakan oleh orang Jawa atau kejawen itu manunggaling kawula Gusti. Itu orang mengatakan bahwa itu adalah pencapaian hakikat. Sementara orang menafsirkannya kalau bicara pencapaian ketuhanan itu harus menggunakan empat pola dalam Islamnya. Syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Nah, penerjemahan dari 4 pola dasar itu juga sebetulnya memiliki penafsiran yang berbeda. Jadi kalau kalangan syar'i menafsirkannya itu kalau hakikat itu kita harus mengikuti syariat Nabi dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya itu pencapaian hakikat itu tidak ada kaitannya dengan peribadatan yang dilakukan oleh seseorang itu. Orang pada pencapaiannya orang mencapai pemahaman guru sejati itu tidak dengan pola harus mengikuti katakanlah pola ibadah yang dikembangkan di dalam tradisi fikih, katakan seperti itu. Itu terjadi, katakanlah seperti itu. Bisa saja seperti itu. Artinya bahwa sebetulnya syariat, tarekat dan hakikat itu sebenarnya keselarasan pada pencapaian jalan untuk menuju ke arah pemahaman ketuhanan. Jadi cara orang itu sampai bisa menemukan guru sejati, katakanlah seperti itu caranya kan berbeda-beda. Nah, cara itulah yang dinamakan syariat. Ada yang menggunakan meditasi, ada yang terus-menerus, ada yang menggunakan pola berpuasa ya terus-menerus untuk mencapai tingkatan tertentu menuju pada pengenalan Tuhan. Nah, itu juga merupakan syariat. Tarekatnya apa? Tarekatnya ya kita itu berguru pada siapa? Biasanya begitu. Pasti ada orang yang menjelaskan kepada kita tentang konsep-konsep bagaimana kita menuju ke arah Tuhan. Nah, itu yang dimaksud dengan apa jalan menuju Tuhan ke depan. Kalau kita sudah memahami tentang perangkat-perangkat diri, sebetulnya orang akan memahami tentang apa sih tujuan beragama itu. Sehingga masing-masing kelompok agama itu akan memahami bahwa kita beragama itu esensinya untuk apa. Tidak mempertentangkan antara agama A dan agama B,